Maka ulama pun banyak mengajarkan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan keluarga kita, anak kita, istri kita, maka pagi kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti sore nanti Bapak depan rumah baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas supaya kiriman-kiriman tidak jelas itu tidak nembus ke keluarga kita. Baca itu, amalkan supaya aman keluarga kita, aman anak kita, aman istri kita, aman rumah kita. Ditambah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, insyaallah rumah kita, keluarga kita aman. Nah, ini hasil mujarabah namanya. Mujarabah itu hasil eksperimennya para ahli ibadah. Jadi ada amalan-amalan yang memang dia sifatnya diamalkan karena setelah diamalkan banyak ulama kita mengalami hal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga semua nikmat-nikmat itu mampu kita gunakan dengan baik, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kufur menggunakan nikmat menjauhkan diri dari Allah. Kita bersyukur dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini puasa yang ke-24. Tak terasa beberapa hari lagi kita akan lebaran. Banyak di antara kita yang sudah menghabiskan energi untuk mempersiapkan diri memasuki hari raya. Dan yang paling menyibukkan kita adalah banyak di antara kita yang sudah merencanakan mudik pulang kampung. Maka kita bahas pada pertemuan ini adalah apa amalan supaya mudiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, aman pulang pergi dan rumah yang ditinggal pun aman. Karena hampir semua kita mungkin mudik ini. Kita baca kitab Al-Azkar dalam masalah ini, di mana Imam An-Nawawi menjelaskan amalan penting agar kita mudiknya atau musafirnya itu aman, tidak ada permasalahan. Pertama, yustahabbu lahu inda iradatihil khuruj ay yusalliya rak'ataini. Disunnahkan bagi orang yang akan mudik tadi, musafir tadi, untuk salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Istilahnya salat sunnah safar. Sebenarnya ini salat sunnah dilakukan bukan hanya untuk pulang kampung saja. Tapi safar kemanapun kita ada namanya safar, salat sunnah safar 2 rakaat. Biasanya orang kita hanya mau berangkat haji aja ngamalkan ini. Tapi sebenarnya tidak hanya mau haji saja. Siapa saja yang mau musafar, mau pulang kampung, mau dinas keluar, mau jalan-jalan sekalipun, asalkan perjalanannya bukan jalan maksiat. Karena jalan maksiat itu tidak ada keutamaan yang bisa dia dapatkan. Tidak boleh mengqasar salat, tidak boleh menjamak salat, tidak boleh mendapatkan keringanan membatalkan puasa kalau safarnya safar maksiat. Safar maksiat contohnya misalkan bapak ada anak muda keluar kota pengen bercewek keluar kota. Nah, safarnya maksiat, maka nggak boleh. Mengqasar salat nggak sah. Tapi kalau melamar anak gadis seorang itu tidak ada masalah karena dia bukan maksiat. Nah, misalkan ceweknya ada di Sumbar. Ke Sumbar lu, cewek lu kata dia. Pergi dia. Sampai dengan jalan di kosornya salatnya tidak sah. Karena bercewek itu adalah maksiat, maka safarnya namanya safar maksiat. Tidak boleh mengqasar jamaah salat. Beda halnya aku ke Sumbar cari bini dulu. Sampai sana memang niatnya mau ngelamar gadis orang, nggak ada masalah. Apa contohnya safar maksiat? Nah, ada orang mau refreshing halal. Tapi dia pilih tempat yang kira-kira di situ dapat memuaskan mata dia. Kemana kita nih? Cari tempat yang banyak paha anak gadis terbuka di sana.
Pilihnya satu tempat, pilih sengaja milih karena di situ dia tahu banyak paha terbuka. Maka safarnya safar maksiat. Safar maksiat tidak boleh mendapatkan keringanan dalam ibadah apapun, tidak boleh. Tidak ada doanya kalau safar biasanya dikabulkan, ini doanya tak dikabulkan. Jadi tidak ada keringanan, tidak ada fadilah-fadilah, tidak ada ritual-ritual. Karena safar maksiat tidak dihitung. Tapi kalau ke Sumbar ya ngapain? Cari pantai dulu sana. Nah, orang ke pantai Sumbar tuh biasanya tidak ada orang buka aurat di situ. Kalau kebetulan sampai sana ada orang telanjang nampak dia, bukan urusan dia. Nah, gitu. Tapi ini niat dia memang milihnya ada tempat-tempat yang biasanya itu maksiat. Di Jakarta dulu kata dia. Mana? Alexis kata dia. Nah, akan viral itu Alexis. Sengaja Jakarta niatnya ke situ. Itu namanya safar maksiat. Yang boleh dapat keringanan, dapat pahala, dapat ini segala macam, safar mubah atau safar ibadah. Safar mubah apa? Dinas keluar kota, kunjung barale, atau misal mudik pulang kampung termasuk safar mubah. Nah, atau safar ibadah misalkan umroh, haji itu safar ibadah. Atau majelis taklim keluar kota itu safar ibadah. Nah, orang yang mau safar tadi, sebelum dia keluar dari rumahnya, ini tadi yang saya bilang judul kita adalah gimana caranya aman. Amalannya apa? Pertama, amalannya adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, niatkan apa namanya, tapi ini jenis sholat sunnah yang sebabnya sebab mutaakhir. Artinya ada jenis sholat sunnah yang tak boleh dikerjakan di waktu dilarang. Maka tengok dulu Bapak safarnya jam berapa. Waktu yang dilarang itu kapan saja? 5 dalam sehari. 1, setelah sembahyang subuh. Misalkan Bapak sembahyang subuh jam 6. Sampai masuk waktu subuh, itu tidak boleh sholat sunnah. Sholat sunnah yang kategorinya adalah sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir itu sholat dulu, sebabnya nanti. Ada sholat kita itu, sebabnya dulu datang, baru sholat. Itu boleh. Contoh apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, sebabnya dulu ada, masuk masjid, baru kita sholat. Itu tidak ada masalah. Kapanpun tidak ada waktu yang dilarang. Tapi kategori sholat yang sebabnya nanti, seperti sholat istikharah, seperti sholat berperang, seperti sholat sunnah ihram, itu tidak boleh. Di waktu 5 waktu dilarang tadi. Habis sholat subuh, dilarang. Habis sholat subuh. Nah, dari habisnya waktu subuh sampai syuruk dilarang. Sebelum tergelincirnya masuknya zuhur sekitar 3 sampai 5 menit dilarang. Menguning matahari sampai masuk waktu maghrib dilarang. Nah, setelah sholat asar sampai masuk maghrib pun dilarang. Nah, jadi hati-hati, tengok dulu kita safarnya keluarnya dari rumah jam berapa. Nah, tapi kalau tidak di waktu dilarang, dilaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Supaya kita menambah doa keselamatan, sebenarnya disunnahkan baca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama dan qul huwallahu ahad rakaat kedua. Tapi ada ulama mengajarkan supaya bertambah doa keselamatannya, ada ulama mengajarkan supaya kita, termasuk Imam Nawawi dalam kitab ini menjelaskan, baca qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama dan qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Karena inti daripada surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah perlindungan. Karena Nabi SAW ketika disihir oleh wanita Yahudi, doa amalan Nabi supaya terlepas dari sihir itu adalah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Maka ulama pun banyak mengajarkan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan keluarga kita, anak kita, istri kita, maka pagi kita baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti sore nanti Bapak depan rumah baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas supaya kiriman-kiriman tidak jelas itu tidak nembus ke keluarga kita. Baca itu, amalkan supaya aman keluarga kita, aman anak kita, aman istri kita, aman rumah kita. Ditambah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama, insyaallah rumah kita, keluarga kita aman. Nah, ini hasil mujarabah namanya. Mujarabah itu hasil eksperimennya para ahli ibadah. Jadi ada amalan-amalan yang memang dia sifatnya diamalkan karena setelah diamalkan banyak ulama kita mengalami hal baik. Nah, gitu. Termasuk misalkan kita contohkan Imam Ghazali menjelaskan di dalam apa namanya?
di dalam kitab Bidayatul Hidayah, baca qabliyah salat sunnah qabliyah subuh, baca rakaat pertama alam nashrah laka sadrak, baca rakaat kedua li ila fi Quraisy. Nah, di hadis itu tidak ada penjelasannya, tapi ulama mengalami kalau itu diamalkan, musuh-musuh kita tidak nyentuh kita. Orang yang benci sama kita, ingin nyakitin kita, mungkin kita punya permusuhan dalam pekerjaan dan lain-lain. Orang yang dengki sama kita, tidak bisa dia nyentuh kita. Artinya tidak bisa dia nyakiti kita. Itu namanya hasil tajribah, hasil pengalaman. Diamalkan, diajarkan oleh ulama sama kita. Saya ini banyak musuh saya, tempat kerja saya ini banyak orang yang nyakitin saya, kasih saya amalan. Diajarkannya, kau baca rakaat pertama, kau belia subuh itu, baca alam nashrah, rakaat keduanya baca li ila fi Quraisy. Tidak ada dalam Al-Quran penjelasan itu, tidak ada dalam hadis penjelasan itu, tapi itu hasil pengalaman daripada ahli ibadah. Itu namanya hasil tajribah, mujarobat dia. Itulah istilahnya. Maka kalau kita melihat banyak nanti kalau kita nanya-nanya sama Pak Ustadz, saya minta amalan lah, hati saya ini kacau, pikiran saya kacau, saya minta apa amalan, dikasihnya amalan. Tapi Ustadz ini ditanya lain amalannya, di sini tanya lain amalannya. Ini hasil daripada pengalaman mereka. Gitu, itu namanya hasil tajribah. Saya kan lama dapat anak itu, lama 10 tahun saya baru dapat anak. Saya selalu nanya sama syekh itu, syekh, apa amalannya supaya saya dapat anak? Beda syekhnya, beda amalannya. Suruh satu ngamalkan ini, satu nyuruh amalan ini, suruh amalan ini, saya amalkan aja semuanya gitu. Akhirnya dapat juga. Itu namanya dari mana mereka tahu itu? Karena dalam Al-Quran kan ada penjelasan, kamu pengen ini, amalkan ini, kamu pengen ini, kan tidak ada. Di hadis pun tak ada. Itu namanya hasil tajribah. Nah, tadi kalau kita mau safar, ada hasil tajribah yang bagus, yaitu rakaat pertama pada sholat sunnah tadi, baca qul a'udzu birabbil falaq, dan rakaat keduanya baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, tapi sholatnya kapan? Sholatnya ketika kita udah mau keluar dari rumah. Anak udah beres. Tapi kalau mau sarapan lagi, mau mandi lagi, panjang lagi urusannya, nggak usah dulu. Gitu. Udah mau selesai nih, udah mau berangkat lagi, udah beres bu, udah anak-anak udah beres, udah mobil udah dipanaskan segala macam. Oke. Jadi kita mau berangkat lagi, anak-anak suruh sholat, bini suruh sholat, bapaknya nomor 1 sholat. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, lalu setelah itu kata Imam Nawawi, setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat sunnahnya biasa saja, 2 rakaat, niatnya saja, sengaja aku sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nanti setelah itu baca pertama, yang dibaca adalah ayat kursi setelah sholat. Karena ayat kursi juga fungsinya adalah perlindungan. Kata ulama, man qara'a ayatul kursi qabla khurujihi min manzilihi. Siapa yang baca ayat kursi sebelum keluar dari rumah, lam yusibhu syai'un yukrihuhu hatta yarji. Tidak ada hal buruk bisa menimpa dia sampai dia balik lagi. Nah, kan banyak hal buruk yang bisa menimpa kita di jalan, ban pecah lah, carutin orang lah di jalan, itu senggol orang mobil kita, motor kita, apalagi habis bekal kita, dicuri maling duit kita. Banyak hal buruk yang bisa menimpa kita di jalan. Nah, bisa nampak hal-hal orang tabrakan lah, buat anak kita jadi trauma nengoknya, maka amalkan ayat kursi. Nah, tapi ajarkan juga anak kita, jangan kita aja. Ajarkan anak kita baca dituntun mereka. Bini kita itu diajarkan betul-betul. Kau baca kursi enggak? Kita nak kasih jajan keluar ini. Paksa dia baca kursi sebelum keluar. Di atas mobil, dah berangkat kita lagi ya. Baca kursi udah belum? Tapi baca kursi yang tadi itu utamakan setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah semua baca kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada nanti ulama mengajarkan pakai wa ilahukum ilahu wahidun. Ada yang mengajarkan langsung saja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, setelah itu ada satu amalan lagi jangan lupa. Baca surat Quraisy. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif sampai habis. Mengapa baca surat itu? Karena isi daripada surat ini bicara tentang perjalanan panjang. Rihlatash syita, perjalanan musim dingin, was-saif, perjalanan musim panas. Jadi dulu orang di Mekah itu kan bukan pusat perdagangan. Jadi berdagang di Mekah itu biasa aja.
Mereka kalau mau berdagang dapat untung banyak, itu dagangnya di negara yang maju. Di mana ketika itu di negeri Syam. Negeri Syam ya Syria lah sekarang di saat itu paling maju lah gitu peradabannya. Sehingga dagang di sana itu prospeknya lebih prospek lah gitu dibandingkan di Mekah. Jadi orang Mekah itu setiap tahun berangkat musim panas ke Syam tadi jualan buat barang dagangan termasuk Nabi Muhammad kisahnya dengan Sayyidah Khadijah kan dia membawakan barang dagang Sayyidah Khadijah untuk dijualkan ke Syam. Nah, lalu nenek moyang Nabi Muhammad ini mencetus satu perjalanan. Itu perjalanan musim dingin. Sehingga dua kali perjalanan dalam satu tahun. Perjalanan musim panas dan perjalanan musim dingin. Di ujung ayat itu Allah katakan wa amanahum min khauf. Nah, mereka aman, Allah mengamankan mereka dari segala hal menakutkan. Jadi kalimat itu penting supaya kita terhindar daripada hal menakutkan. Sehingga kita bacalah li'ila fi Quraisy. Setelah kita baca kursi tadi dengan niat ya Allah jadikan ini wasilah agar saya terlindungi selama dalam perjalanan saya. Nah, setelah itu udah jangan banyak-banyak lagi berangkat. Nah, gitu dia. Tapi ingat apa namanya? Kata ulama ada lagi anjuran lain. Anjuran lain apa? Pertama, minta nasihat sama orang sebelum berangkat, tanya-tanya kabar sebelum berangkat. Yang kedua, kalau kita tahu ada orang mau berangkat, disunahkan kita minta doa ke dia. Kenapa? Karena salah satu doa yang makbul adalah doa dalam perjalanan safar. Jadi Bapak selama safar jadi sampai ke tujuan itu doanya makbul. Ada kisah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ada orang tak kabul doanya, padahal dia safar, rambutnya udah acak-acakan, bekalnya habis. Lalu ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata Nabi itu doanya nggak dikabulkan. Kenapa kata Nabi? Dia tak dikabulkan bukan kenapa-kenapa, karena bajunya haram, makanannya ada yang haram gitu. Jadi maksudnya apa? Seandainya tidak haram bajunya, tidak haram makanannya, sudah pasti dikabulkan oleh Allah permintaan dia. Jadi kata ulama apa? Kalau ada teman kita mau safar, mintalah sama dia, kau doakan saya dalam perjalanan. Gitu. Kalau kita sakit, minta sembuhkan. Kalau kita pengen naik pangkat, minta doakan. Kalau kita lagi bermusuhan sama orang, minta doakan. Apa saja kesulitan kita minta doakan kepada orang yang musafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita mudik tahun ini. Kalau bisa diamalkanlah ini supaya apa? Adalah ikhtiar kita dalam bentuk ritualnya gitu pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, menjaga juga rumah yang kita tinggalkan. Sebelum kita meninggalkan rumah kita, jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Isinya intinya adalah ya Allah, kutitipkan padamu ya Allah. Tawakkaltu 'alallah. Aku tawakal padamu ya Allah. Aku serahkan gitu. Kalau kita serahkan kepada Allah, Allah yang lebih tahu mau dimasukkan maling atau tidak kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.